Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul R dari kelas TSBGB kelompok 3 mata kuliah Rekayasa Pondasi. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi atau penjelasan mengenai tugas yang telah diberikan oleh dosen kami. Langsung saja masuk ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Antatolis, NIM 230201602025 dari kelompok 3 Rekayasa Pondasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Nah, mengapa menggunakan data SPT? SPT adalah uji tanah yang paling umum dan ekonomis di banyak wilayah. Yang kedua, data NSPT atau nilai N memberikan indikasi langsung tentang kepadatan dan kekuatan tanah. Yang ketiga, metode ini sangat praktis untuk estimasi awal dan desain preliminar daya dukung tiang. Nah, yang keempat, kelebihan cepat, relatif murah, dan memiliki database korelasi yang luas. Nah, yang terakhir, kekurangan bersifat empiris dan kurang akurat dibandingkan metode analitis langsung seperti data uji laboratorium. Terima kasih, saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Suherman. Saya akan menjelaskan komponen daya dukung tiang. Daya dukung tiang merupakan kemampuan tiang pondasi dalam menahan beban dari struktur bangunan tanpa mengalami keruntuhan atau penurunan berlebihan. Secara umum, total daya dukung ultimate tiang QU terdiri atas dua komponen utama, yaitu daya dukung ujung tiang QP dan daya dukung selimut tiang QS. Rumus dasar daya dukung tiang yaitu QU sama dengan QP ditambah QS. QU atau Ultimate Pile Capacity merupakan daya dukung ultimum tiang, yaitu beban maksimum yang dapat ditahan tiang sebelum terjadi keruntuhan. KP and bearing capacity yaitu daya dukung ujung tiang, ditahan oleh reaksi tanah pada dasar ujung bawah tiang. Yang ketiga yaitu KS, skin friction capacity, daya dukung selimut tiang yang dihasilkan oleh gaya geser antara permukaan tiang dan tanah di sepanjang sisi tiang. Daya dukung ujung tiang KP terjadi akibat tekanan tanah pada dasar tiang. Besarnya tergantung pada luas penampang ujung tiang AP, kekuatan geser tanah di bawah ujung tiang atau kul tanah. Rumus umum yaitu KP sama dengan QB kali AP, dengan QB tekanan tanah di ujung tiang kilonewton meter persegi, AP luas penampang ujung tiang meter persegi. Daya dukung selimut merupakan hasil gaya gesekan antara dinding tiang dengan tanah di sepanjang tiang. Rumus umum yaitu QS atau sigma dalam kurung VS dikali AS. Atau bila lapisan tanah seragam yaitu QS sama dengan VS kali AS. Dengan VS yaitu tegangan gesekan tanah terhadap tiang kilonewton meter persegi, AS yaitu luas selimut tiang meter persegi. Yang ketiga yaitu daya dukung ising atau daya dukung ultimate QU harus dibagi dengan faktor keamanan VS. Q isin sama dengan QU per VS. Nilai faktor keamanan VS umumnya antara 2,5 sampai 3,0, tergantung pada kondisi tanah dan metode pengujiannya. Baik, itulah tadi penjelasan tentang komponen daya dukung tiang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang data lapangan SPT. Apa saja yang harus kita siapkan dari laporan penelitian tanah? Yang pertama adalah profil lapisan tanah. Bagian ini berisi informasi tentang jenis tanah di setiap kedalaman, misalnya lempung, lanau, atau pasir.
Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana susunan tanah dari permukaan sampai kedalaman tertentu. Dengan data ini kita bisa menentukan lapisan mana yang kuat dan lapisan mana yang lunak. Yang bagian kedua, nilai NSPD atau standar penetration test. Nilai ini menunjukkan berapa kali pukulan yang dibutuhkan untuk menembus tanah sejauh 30 cm. Semakin besar nilai N, berarti tanahnya semakin padat atau keras. Data ini penting untuk menghitung daya dukung tanah pada fondasi. Yang ketiga, elevasi muka air tanah. Data ini menunjukkan kedalaman permukaan air tanah dari titik referensi. Kenapa penting? Karena muka air tanah itu mempengaruhi kestabilan tanah dan juga menentukan jenis fondasi yang cocok digunakan. Yang keempat, data tiang fondasi. Itu biasanya meliputi jenis tiang, apakah bore pile atau tiang pancang, kemudian diameter dari tiang, kemudian panjang atau kedalaman tiangnya, serta kedalaman penelusuran tiang ke dalam lapisan tanah pendukung. Data ini penting karena dibutuhkan untuk menganalisis kapasitas tiang dan juga perhitungan daya dukung fondasi secara keseluruhan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kartika dengan NIM 230201602021. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan lanjutan materi dari rekan saya. Adapun data SPT yang akan saya paparkan dengan kedalaman 0 sampai 2 meter, NSPT 8, deskripsi tanah lempung lunak. Kedalaman 2 sampai 5 meter, NSPT 12, deskripsi tanah lempung kekakuan sedang. Kedalaman 5 sampai 10 meter, NSPT 18 dengan deskripsi tanah lanau berpasir. Kedalaman 10 sampai 15 meter, NSPT 25, deskripsi tanah pasir padat. Dan kedalaman 15 sampai 20 dengan NSPT 40, deskripsi tanah pasir sangat padat. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah dengan NIM 23021060035. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan N bearing, yang dimana pada umumnya rumus yang digunakan yaitu QP sama dengan AP dikali QP, yang dimana AP itu luas menampang ujung pada tiang dan QP itu tekanan ujung ultimate. Dan menurut rumus Meyerhof 1976, untuk tiang di tanah kohesif dan non kohesif, yang dimana rumus dipakai itu QP dalam kurung kilonewton per meter persegi sama dengan C kali N, yang mana untuk nilai N itu diambil dari nilai N SPT rata-rata di sekitar ujung tiang. Biasanya itu diambil 4D di atas dan 4D di bawah pada ujung tiang. Dan untuk C itu koefisien empiris, yang dimana tiang pancang sama dengan 400 dan tiang bor C sama dengan 120. Dan adapun batasannya itu pada QP umumnya dibatasi hingga 15.000 kN per meter persegi untuk pasir dan 4.000 kN persegi untuk tanah lempung. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM 230201600038. Selanjutnya saya akan menjelaskan step 2, yaitu menghitung skin friction atau QS. Rumus umum yang biasa digunakan yaitu QS sama dengan sigma P dikali delta L dikali FSI, dengan P yaitu keliling tiang atau P dikali D. Kemudian ada delta L, yaitu panjang segmen tiang pada suatu lapisan tanah. Selanjutnya ada FSI, yaitu gesekan selimut ultimate pada segmen I.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zulkifli, NIM 23021601014. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang cara menghitung FC berdasarkan jenis tanah. Untuk tanah kohesif atau lempung, FC kilonewton atau meter persegi sama dengan faktor adhesi dikali kuat geser penreinat. Untuk tanah non kohesif, pasir atau lanau, FC kilonewton atau meter persegi sama dengan koefisien tekanan tanah lateral dikali tegangan vertikal efektif pada tengah segmen dikali tan delta sudut geser antara tiang dan tanah. Terima kasih. Itu saja materi yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu mengolah data yang ada. Di sini kita memiliki tiang bor dengan diameter 0,6 dan panjang 12 meter. Ujung tiangnya berada di kedalaman 12 meter pada lapisan pasir padat dengan nilai N sama dengan 25. Profil tanahnya, di lapisan pertama terdapat lapisan lempung di kedalaman 0 sampai 5 meter dengan nilai N sama dengan 10. Dan lapisan kedua yaitu lapisan pasir 5 sampai 12 meter dengan nilai N sama dengan 25. Langkah pertama yaitu menghitung N bearingnya atau QP. Di sini kita menghitung AP sama dengan Pi dikali 0,6 pangkat 2 per 4 dan didapatkan hasil 0,2827 meter persegi. Kemudian kita memiliki nilai N rata-rata di sekitar ujung yaitu 25. Selanjutnya menghitung nilai QP dengan rumus C dikali N yaitu 120 dikali 25 dan didapatkan hasil 3000 kN per meter persegi. Selanjutnya menghitung nilai QP sama QP yaitu 0,2827 meter persegi dikali 3000 kN per meter persegi. Didapatkan hasil 848,1 kN. Langkah selanjutnya menghitung skin friction atau QS. P sama dengan Pi dikali 0,6 didapatkan hasil 1885 meter. Untuk segmen 1 yang memiliki kedalaman 0 sampai 5 meter, tanah lempung dan nilai N sama dengan 10. Di sini kita menghitung nilai CU sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100 kN per meter persegi. Dan nilai alfanya didapatkan 0,55. Asumsi untuk nilai CU sama dengan 100 kN meter persegi. Kemudian nilai FSI-nya didapatkan dengan perkalian 0,55 dikali 100 didapatkan hasil 55 kN per meter persegi. Lanjut menghitung nilai QS1 sama dengan 1885 meter dikali 5 meter dikali 55 kN per meter persegi. Didapatkan hasil 518,4 kN. Selanjutnya untuk segmen kedua atau lapisan tanah kedua dengan kedalaman 5 sampai 12 meter. Tanah berpasir dengan nilai N sama dengan 25. Untuk nilai FSI sama dengan nilai N yaitu 25 kN per meter persegi untuk tiang bor. Selanjutnya menghitung nilai QS kedua sama dengan 1885 meter dikali 7 meter dikali 25 kN per meter persegi. Didapatkan hasil 329,9 kN. Selanjutnya menghitung total QS yaitu QS segmen pertama dijumlahkan dengan QS segmen kedua yaitu 518,4 ditambah 329,9 dan didapatkan hasil 848,3 kN. Langkah terakhir yaitu menghitung nilai QU atau total kapasitinya. Dengan rumus QU sama dengan QP ditambah QS
yaitu nilai dari QP adalah 848,1 dijumlahkan dengan nilai QS 848,3 dan didapatkan hasil akhir 1696,4 kilonewton. Itulah langkah-langkah untuk mengolah data yang kita peroleh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuris Keluargani dengan NIM 230 201 60 2035 dari kelas tes BGB. Saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian faktor keamanan dan daya dukung engine. Daya dukung ultimate atau QU yang telah dihitung belum boleh langsung digunakan untuk desain. Kita perlu menerapkan faktor keamanan atau FS. QU engine sama dengan QU dibagi FS. Pemilihan faktor keamanan FS bergantung pada keandalan data tanah, metode pelaksanaan, dan pentingnya struktur. Umumnya FS sama dengan 2,5 sampai 3,5. Untuk perhitungan kita gunakan FS sama dengan 3,0. QU engine sama dengan 1,696 0,4 kilonewton dibagi 3,0 sama dengan 565,5 kilonewton. Kesimpulannya, tiang bor dengan diameter 60 cm dan panjang 12 meter dapat memikul beban engine sekitar 565 kilonewton. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari pemaparan teman-teman saya di atas, menyimpulkan bahwa metode SPT adalah alat yang powerful untuk estimasi awal. Selalu konfirmasi dengan metode uji lain atau uji pembebanan tiang. Pilot test untuk proyek-proyek besar. Perhatian korelasi empiris yang berbeda untuk berbagai jenis tiang dan kondisi tanah. Terima kasih. Itu saja yang saya paparkan atau memperjelas apa yang telah dijelaskan teman-teman saya di atas. Dan itulah inti dari presentasi saya. Semua bisa memberikan wawasan baru dan terima kasih atas